Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas F akan mempresentasikan metal form. Sebelumnya izinkan perkenalkan saya dulu. Nama saya Fadrin Koto. Saya sebagai moderator. Apa itu metal form? Metal form adalah busa logam yang terdiri dari logam padat, biasanya aluminium, dengan pori-pori berisi gas yang terdiri dari sebagian besar volume. Pori-pori dapat disegel atau busa sel tertutup atau saling berhubungan. Ciri khas busa logam adalah porositas yang tinggi, biasanya hanya 5-25%. Kemudian ada yang namanya struktural logam, struktural material, Busa logam dicirikan secara struktural oleh topologi selnya. Dan selnya itu ada dua, sel terbuka dan sel tertutup. Kemudian ada kepadatan relatif, ukuran sel, dan bentuk sel, serta anisotropi. Densitas paling baik diukur dengan menimbang sampel dengan volume yang diketahui. Sisanya membutuhkan mikroskopi optik membantu dalam mengkarakterisasi busa logam asalkan busa diresapi sepenuhnya dengan epoksi buram atau sejenisnya. Hal ini mengharuskan sampel busa direndam dalam termoset dengan viskositas rendah yang mengandung zat pewarna atau warna hitam dan biru tua. Ditempatkan dalam ruang hampa udara dan dibuang gasnya dan kemudian diberi tekanan ulang untuk memaksa polimer masuk dalam sel. Prosedur ini mungkin harus diulangi untuk busa sel tertutup seolah pemolesan kasar. Karena ini sering membuka sel yang sebelumnya tertutup. Pemolesan konvensional kemudian memberikan bagian yang dapat diandalkan untuk mikroskop optik yang seperti kalian lihat pada gambar A. Scanning elektron mikroskopi sangatlah mudah. Salah satunya tindakan pencegahan yang diperlukan adalah yang berkaitan dengan persiapan pembukaan. Seperti yang Anda lihat di bagian 3.2. SIM paling informatif untuk busa sel terbuka, seperti yang terlihat pada gambar B. Busa sel tertutup seringkali menghadirkan gambar yang membingungkan sehingga data yang dapat diandalkan untuk ukuran dan bentuk tidak mudah diekstrak. Untuk ini, mikroskop optik seringkali lebih baik. X-ray computed tomography atau CT memberikan gambar pembesaran rendah dari bidang di dalam busa yang dapat dirangkai menjadi gambar 3 dimensi, seperti yang terlihat pada gambar C. Pemindai CT medis memiliki resolusi terbatas sekitar 0,7 mm. Peralatan CT industri dapat mencapai 200 new. Metode ini memungkinkan pemeriksaan bagian dalam busa sel tertutup dan cukup cepat sehingga distorsi sel dapat dipelajari melalui pencitraan berurutan sebagai sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah Maulana. Ya, selanjutnya material properties. Nah, di material properties sendiri ada 3 tabel, yaitu mechanical properties, kemudian thermal properties, sama electrical. Nah, di tabel pertama mechanical properties. Di mechanical properties sendiri menggunakan berbagai macam uji, yaitu dengan macam-macam aplikasi. Salah satunya SciMath, Alulite, dan lain-lain. Nah, untuk di mechanical property sendiri, ini ada material relative density atau densitasnya, kemudian ada densitas, kemudian ada modulus Young, shear modulus, dan lain-lain ya. Nah, untuk angka lengkapnya bisa dilihat di tabel. Nah, kemudian untuk angkanya sendiri itu tergantung dari bagaimana aplikasi tersebut, bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut. Contoh, di SciMath itu nilai modulus Young 0,02 sampai 2,0. Sementara di Alulite itu 1,7 sampai 12. Nah, jadi berbeda aplikasi akan berbeda pula hasilnya. Nah, di sini material yang digunakan itu aluminium karena aluminium sendiri merupakan material yang paling baik digunakan untuk metal foam sendiri. Kemudian ada thermal properties. Thermal properties sendiri itu terdiri dari relative density, kemudian ada melting point, specific
thermal conductivity, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat. Dan aplikasi yang digunakan masih tetap sama, yaitu SciMath, Alulite, dan lain-lain ya. Dan material yang digunakan juga masih tetap sama, yaitu aluminium. Dan terakhir ada electrical. Nah, di electrical sendiri bisa dilihat di tabel yang paling di tabel kanan bawah. Seperti itu. Nah, angka-angkanya sendiri itu seperti itu, dan pengujiannya masih tetap sama, menggunakan SciMath dan Alulite dan lain-lain. Ya, mungkin sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eko Purwanto. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana proses manufaktur ya untuk pembentukan metal foam ini. Yang pertama itu ada yang namanya dengan cara dekompositi partikel dalam cairan. Nah, untuk yang kedua itu ada perubahan partikel menjadi semi padat. Untuk yang ketiga itu pemadatan dalam cetakan sel terbuka. Nah, untuk yang ketiga ini medianya itu biasanya menggunakan pasir ya. Jadi pasir ini digunakan untuk membentuk si rongga-rongga foam itu sendiri. Nah, untuk yang keempatnya itu ada proses awal pada pengerjaan pada proses awal pengkristalan logam. Nah, untuk yang kelima itu ada proses penambahan gas yang tertangkap. Nah, untuk yang keenam itu ada proses pembuatan foam menggunakan powder ya, yang kebanyakan sekarang digunakan. Kemudian untuk bahannya sendiri ada untuk gelembung gas melalui paduan aluminium silikon karbida atau aluminium paduan aluminium sama aluminium oksida, itu menghasilkan aluminium dan magnesium. Terus untuk yang kedua dengan mengaduk bahan berbusa biasanya TiH2 ke dalam paduan cairan, biasanya pada paduan aluminium, dan mengontrol tekanan saat pendinginan. Nah, untuk yang ketiga ini konsolidasi bubuk logam dengan zat pembusa partikulat diikuti dengan pemanasan ke keadaan lembek. Ketika bahan pembusa melepaskan hidrogen memperluas bahan. Ya, kemudian seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya Hajel Gervin. Nah, selanjutnya proses yang nomor 4 ini adalah pembuatan keramik dari prekursor lilin atau polimer, diikuti dengan pembakaran prekursor dan infiltrasi tekanan dengan logam atau logam cair yang kemudian disinter. Nah, paduan material yang terkandung proses ini adalah aluminium, magnesium, trium, baja tahan karat, dan tega. Proses nomor 5, deposisi fase uap atau elektrodeposisi logam ke busa polimer prekursor yang kemudian dibakar, meninggalkan tepi sel dengan lubang inti. Kandungannya adalah nitrium, titanium. Ukuran sel yang menghasilkan busa logam. Proses nomor 4, dengan memanfaatkan gas lembab bertekanan tinggi dalam pori-pori oleh bubuk isostatik panas, menekan hyping diikuti dengan ekspansi gas pada suhu tinggi. Proses nomor 7, sintering bola berongga dibuat dengan proses atau atomisasi yang dimodifikasi atau dari oksida logam atau bola hidrida diikuti dengan reduksi atau deposisi uap logam ke bola polimer. Proses nomor 8, pengepresan bersama bubuk logam dengan bubuk yang dapat dilepas atau difiltrasi bertekanan dari lapisan partikel yang dapat larut oleh logam cair, diikuti dengan pencucian untuk meninggalkan kerangka busa logam. Material yang terkandung dalam proses ini adalah aluminium dengan garam sebagai leachable bubuk. Proses terakhir, gas atau hidrogen dalam logam cair di bawah tekanan memungkinkan untuk dilepaskan dengan cara yang terkontrol selama pemadatan gas yang terjadi. Kandungan material yang terkandung dalam proses ini adalah tembaga, nitrium, serta aluminium.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Istafa Sanjaya. Selanjutnya ada proses pengujian. Yang pertama, pengujian kompresi uniaksial. Uji tekan uniaksial paling baik dilakukan pada spesimen foam prismatik atau silindrik dengan rasio tinggi ketebalan melebihi 1,5. Dimensi minimum spesimen harus setidaknya 7 kali ukuran sel untuk menghindari efek ukuran. Perpindahan dapat diukur dari perpindahan kepala bab dengan LVDT eksternal yang ditempatkan di antara plat pemuatan, atau dengan ekstensometer yang dipasang langsung pada spesimen. Yang terakhir, memberikan pengukuran yang paling akurat karena menghindari efek akhir. Dalam prakteknya, pengukuran modulus yang dibuat dengan ekstensometer sekitar 5-10% lebih tinggi daripada yang dibuat menggunakan perpindahan lintas kepala. Selanjutnya ada pengujian tegangan uniaksial. Uji tegangan uniaksial dapat dilakukan pada spesimen silinder berpinggang atau dog bone. Spesimen harus dikerjakan dengan bentuk yang ditentukan dalam ASTM E896A untuk menghindari kegagalan spesimen di daerah leher atau pada pegangan. Dimensi minimum spesimen harus setidaknya 7 kali ukuran sel yang harus dihindari. Spesimen atau efek ukuran sel mencengkram dicapai dengan menggunakan pegangan konvensional dengan amplas untuk meningkatkan gesekan atau lebih baik dengan ikatan perekat. Selanjutnya ada pengujian geser. Pada pengujian geser, metal foam harus dikerjakan dengan spesimen dengan bentuk ASTM E896A. Dimensi minimum spesimen harus setidaknya 7 kali ukuran sel untuk menghindari efek ukuran spesimen atau sel. Torsi diukur dari sel beban. Perpindahan diukur dengan menggunakan 2 kabel dipisahkan oleh beberapa panjang pengukur. Nah, yang terakhir ada pengujian fatigue. Bentuk paling berguna dari uji fatigue adalah uji SN, umur tegangan, yang dilakukan dalam pengendalian beban. Perawatan diperlukan untuk menentukan umur kelelahan spesimen busa. Pada kelelahan tegangan dan kelelahan geser, terdapat masa inkubasi setelah spesimen diperpanjang secara progresif dengan meningkatkan siklus kelelahan. Strain kegagalan agak kurang dari regangan kegagalan monotorik. Pengukur klip tepi pisau direkomendasikan untuk mengukur regangan pada tegangan atau geser. Umur kelelahan didefinisikan sebagai jumlah siklus hingga pemisahan. Pada kelelahan kompresi terdapat masa inkubasi setelah spesimen semakin pendek. Mengakumulasi strain plastik besar dari urutan regangan pengunci monotonik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dimas Aditya Permadi. Ya, selanjutnya aplikasi penggunaan di dunia. Yang pertama ada struktur bodi pada aluminium foam, dan selanjutnya pada bagian busa yang dibentuk secara integral. Yang selanjutnya isolasi suara jalan raya, sistem optik untuk aplikasi luar angkasa, penukar panas fluida, dan selanjutnya tangki kanan konformal ringan. Dan selanjutnya ada juga elektroda untuk baterai. Sekian presentasinya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.